Halo teman-teman pejuang P3K. Kali ini saya akan membagikan video mengenai soal-soal tes kompetensi sosiokultural. Semoga dari video ini teman-teman bisa belajar dan nantinya membantu dalam tes P3K nanti. Sebelum melihat videonya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe sebagai dukungan dan partisipasi atas berkembangnya channel ini. Terima kasih teman-teman, dan mari kita belajar. Saat sedang ujian P3K berlangsung, Anda mendapati ada salah seorang peserta yang bukan merupakan saingan Anda melakukan kecurangan. Sikap Anda: A. Mengabaikannya karena orang tersebut bukan saingan. B. Mengingatkannya terlebih dahulu, namun jika tetap tidak didengar maka akan melaporkannya kepada panitia. C. Nasihatinya agar tidak berlaku curang. D. Melapor kepada panitia bahwa ada peserta yang melakukan kecurangan. Jawabannya adalah D. Melapor kepada panitia bahwa ada peserta yang melakukan kecurangan. Amir adalah seorang pegawai yang sangat baik. Ini terlihat dari kedisiplinannya yang baik. Ia seorang pegawai yang memiliki visi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Amir pegawai yang menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, Amir selalu dinilai oleh pimpinan di mana ia bekerja. Namun nilai Amir pada sasaran kinerja pegawai tidak sesuai dengan realitas pada kesehariannya. Sikap Pak Amir terhadap nilai yang diterimanya adalah: A. Menerima nilai yang diterima sebagai bentuk taat pimpinan karena penilaian pimpinan bisa berbeda dari berbagai sudut pandang. B. Menerima nilai apa adanya karena takut terhadap pimpinan yang akan berakibat pada terhambatnya karir kepegawaiannya pada masa yang akan datang. C. Menerima nilai yang diperoleh karena nilai yang didapat dalam kategori yang baik dan di atas rata-rata temannya, walaupun nilai Pak Amir bukan nilai yang tertinggi. D. Menolaknya secara tegas dan marah terhadap pimpinan, serta menyampaikan kepada atasan bahwa nilai yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan. Jawabannya adalah A. Menerima nilai yang diterima sebagai bentuk taat pimpinan karena penilaian pimpinan bisa berbeda dari berbagai sudut pandang. Pada saat proses pendaftaran peserta P3K sedang berlangsung dan Anda mengetahui ada peserta lain yang berasal dari luar daerah, ada yang berbeda agama dan suku setempat yang ikut juga mendaftar. Ia merasa dipersulit dalam proses pendaftaran karena perbedaan dengan yang lain. Bagaimana sikap Anda kepada peserta ini? A. Menyarankan peserta ini melaporkan kepada penegak hukum. B. Menyarankan kepada peserta ini untuk membawa peraturan yang berkaitan dengan persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara. C. Ikut membantu kesulitan yang dihadapi oleh peserta yang mengalami masalah ini. D. Ikut mempersulit proses pendaftaran peserta dari luar supaya tidak sembarangan masuk ke daerah Anda. Jawabannya adalah C. Ikut membantu kesulitan yang dihadapi oleh peserta yang mengalami masalah ini. Bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes CPNS atau P3 ini? A. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. B. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal, seleksi, dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Jawabannya adalah B. Begitu banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik.
Anda bertugas sebagai guru piket di suatu sekolah. Suatu hari, teman dekat Anda tidak bisa mengajar di kelas tanpa ada alasan apapun. Sikap Anda adalah A. Memberikan tanda palang pada lembar absen. B. Menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman tersebut, kemudian baru melaporkan kepada atasan. C. Melaporkan kepada atasan bahwa guru tersebut tidak hadir. D. Menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman tersebut, kemudian memberikan centang hadir pada lembar absen. Jawabannya adalah B. Menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman tersebut, kemudian baru melaporkan kepada atasan. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? A. Saya seorang yang ambisius akan prestasi. B. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang. C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. D. Saya adalah orang yang percaya diri. Jawabannya adalah C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. B. Ya, saya siap. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Jawabannya adalah B. Ya, saya siap. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi, teknis, dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama PPK untuk bekerja maksimal. D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Jawabannya adalah D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. B. Bersikap jujur dan profesional. C. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Jawabannya adalah D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara? A. ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. B. ASN yang profesional adalah ASN yang mampu mengatur manajerial keuangan dengan baik dan benar dalam jabatan. C. ASN yang profesional adalah ASN yang mampu menguasai semua bidang yang digelutinya dalam menyelesaikan tugas-tugas individu. D. ASN yang profesional adalah ASN yang mampu menguasai sebagian bidang yang digelutinya dalam menyelesaikan tugas-tugas individu. Jawabannya adalah A. ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya. B. Menolong kemudian membawanya ke rumah sakit. C. Tidak peduli. D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. E. Memberi tahu anggota keluarganya. Jawabannya adalah D.
D. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan sosial, D. Kebudayaan, D. Keberagaman budaya. Jawabannya adalah D. Keragaman budaya. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. C. Bersedia dipindah tanpa membantah. D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Jawabannya adalah C. Bersedia dipindah tanpa membantah. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tetapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Jawabannya adalah E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jawabannya adalah A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. E. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Jawabannya adalah B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya, dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi.
C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. E. Mengerjakan semua tugas tengah-tengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Jawabannya adalah D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawabannya adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Bagi saya bekerja adalah A. Beribadah, B. Tugas, C. Kewajiban, D. Kebutuhan, E. Mencari uang untuk nafkah. Jawabannya adalah E. Mencari uang untuk nafkah. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Jawabannya adalah E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. Jawabannya adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. Membuat rencana kerja hari itu. B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. C. Membaca koran. D. Mengobrol dengan sesama pegawai. E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Jawabannya adalah A. Membuat rencana kerja hari itu. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Jawabannya adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A. Candi gereja, B. Bahasa adat dan ilmu, C. Religi dan masjid, D. Patung lukisan, E. Tari-tarian, film, dan TV. Jawabannya adalah B. Bahasa adat dan ilmu. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekayasa genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Jawabannya adalah E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Dalam proses internalisasi budaya
Institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Agama, E. Keluarga. Jawabannya adalah C. Sekolah. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuninya, B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Jawabannya adalah D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan A. Rasa, B. Karya, C. Jiwa, D. Cipta, E. Karsa. Jawabannya adalah B. Karya. Sebagai sesama makhluk sosial, perawat dan pasien harus menjalin hubungan seperti berikut kecuali A. Saling membenci, B. Saling bekerja sama, C. Saling menghormati, D. Terjalin keakraban, E. Bersifat harmonis. Jawabannya adalah A. Saling membenci. Sebagai perawat baru mengadakan inovasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan meningkatkan keterampilan klien atau keluarga agar menjadi sehat. Merupakan peran perawat sebagai A. Edukator, B. Konsultan, C. Konselor, D. Kolaborator, E. Change Agent. Jawabannya adalah E. Change Agent. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawabannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu... Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya, B. Menolong kemudian membawanya ke rumah sakit, C. Tidak peduli, D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, E. Memberi tahu anggota keluarganya. Jawabannya adalah D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan sosial, D. Kebudayaan, D. Keberagaman budaya. Jawabannya adalah D. Keragaman budaya. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B. Mencari alasan karena dekat
dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. C. Bersedia dipindah tanpa membantah. D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Jawabannya adalah C. Bersedia dipindah tanpa membantah. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tetapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Jawabannya adalah E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jawabannya adalah A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. E. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Jawabannya adalah B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat. Ada pada saya, dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. E. Mengerjakan semua tugas tengah-tengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Jawabannya adalah D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawabannya adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Bagi saya bekerja adalah A. Beribadah, B. Tugas, C. Kewajiban, D. Kebutuhan, E. Mencari uang untuk nafkah. Jawabannya adalah E. Mencari uang untuk nafkah. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B.
Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Jawabannya adalah E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. Jawabannya adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. Membuat rencana kerja hari itu. B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. C. Membaca koran. D. Mengobrol dengan sesama pegawai. E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Jawabannya adalah A. Membuat rencana kerja hari itu. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Jawabannya adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A. Candi gereja. B. Bahasa adat dan ilmu. C. Religi dan masjid. D. Patung lukisan. E. Tari-tarian, film, dan TV. Jawabannya adalah B. Bahasa adat dan ilmu. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekayasa genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Jawabannya adalah E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah. B. Masyarakat. C. Sekolah. D. Agama. E. Keluarga. Jawabannya adalah C. Sekolah. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuninya. B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup. D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Jawabannya adalah D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan termasuk ke dalam bagian yang dinamakan A. Rasa, B. Karya, C. Jiwa, D. Cipta, E. Karsa. Jawabannya adalah B. Karya. Sebagai sesama makhluk sosial, perawat dan pasien harus menjalin hubungan seperti berikut kecuali A. Saling membenci. B. Saling bekerja sama. C. Saling menghormati. D. Terjalin keakraban. E. Bersifat harmonis. Jawabannya adalah A. Saling membenci.
Sebagai perawat baru, mengadakan inovasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan meningkatkan keterampilan klien atau keluarga agar menjadi sehat, merupakan peran perawat sebagai A. Edukator, B. Konsultan, C. Konselor, D. Kolaborator, E. Change Agent. Jawabannya adalah E. Change Agent. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawabannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu... Nah, itu dia teman-teman. Soal-soal yang sekiranya bisa membantu teman-teman sebagai gambaran nantinya saat teman-teman menjalani tes P3K di tahun 2023 ini. Jangan lupa sekali lagi untuk membagikan video ini dan subscribe sebagai dukungan atas channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.